Marketeers, jumpa lagi dalam program CL Series, Creative Innovation Seasonal Marketing. Sebuah tayangan khusus Ramadan, persembahan Marketeers TV Power by Makplas Islamic. Saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry, Makplas Inc. akan memandu sesi berdurasi kurang lebih 20 menit ke depan. Kita tahu bahwa salah satu industri yang sedang berkembang adalah industri syariah. Sebetulnya industri syariah sendiri berkembang di Indonesia sejak tahun 1991. Dan kita tahu juga bahwa potensi syariah banking terus berkembang. Saat ini saya akan berbincang dengan narasumber dari Bank BTN, yaitu Bapak Hirwandi Gafar, Direktur Consumer and Commercial Lending, yang juga membawahi unit usaha syariah dari Bank BTN. Kita akan berbincang dalam talk show bertema peluang dan tantangan perbankan syariah. Halo Pak Hirwandi, apa kabarnya? Baik Pak Dimas, sehat Pak Dimas? Sehat, Pak Hirwandi sehat ya? Itu. Bisnis gimana Pak? Lancar Dimas. bisnis? Insya Allah lancar Pak. Oke. Sejak triwulan 3 tuh insya Allah udah lancar lah. Sudah, ya mudah-mudahan sudah kembali lagi ya, walaupun kita tahu bahwa pandemi masih ada. Baik Pak Hirwandi, kita akan berbincang-bincang, ada beberapa pertanyaan ya, nanti Bapak bisa jawab. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para rekan-rekan marketeers yang menyaksikan channel ini ya. Pertanyaan pertama adalah di BTN Syariah terutama ya Pak ya, Bapak melihat ada tantangan dan peluang apa saja yang dihadapi serta kelemahan dan kekuatan apa yang bisa digunakan dalam menghadapi hal tersebut. Silakan Pak. Baik Pak Dimas, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Dimas, saya mungkin akan menyampaikan bahwa UUS Bank BTN secara aset itu hampir 10% dari total asetnya Bank BTN sendiri Pak. Jadi portofolionya sudah cukup besar. Kemudian juga dari sisi pembiayaan dibandingkan dengan total kredit dan pembiayaan itu juga mendekati 10%. Jadi kalau misalnya dari sisi total BTN itu lebih kurang 260 triliun di tahun 2020, untuk yang di UUS sendiri itu lebih dari 25 triliun. Kalau kita lihat lagi portofolionya secara detail, itu memang perumahan itu sangat mendominasi Pak, lebih kurang 97%. Nah kalau kita masuk lagi di perumahan tersebut, untuk KPR subsidi dibanding KPR non subsidi itu 60% lebih dibandingkan dengan 40%, atau lebih tepatnya 62% dibandingkan dengan 38%. Nah secara total KPR ini mendominasi dari total pembiayaan, lebih dari 80% Pak, hampir mendekati 90%. Itu portofolio mengenai pembiayaan di UUS Bank BTN. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020, ini growth pembiayaan UUS Bank BTN itu lebih dari 6% Pak. Nah, kalau dilihat lagi KPR subsidinya itu justru tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 17%. Nah, untuk yang KPR non subsidi tumbuh lebih dari 7% Pak. Ya, mendekati ke 8%. Nah, kalau dilihat di masa pandemi aja bahwa KPR daripada syariah ini itu tumbuhnya menurut saya sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih minus. Nah, tantangannya pada saat ini memang pertama itu adalah dari sisi pandemi COVID ini sendiri Pak, kita masih ada keterbatasan untuk pertemuan langsung dengan para nasabah ataupun calon-calon konsumen ya, karena kalau kita jualan itu kalau tidak langsung melakukan pendekatan rasanya touch-nya kurang Pak, walaupun kita sudah melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan penjualan satu dengan melakukan sering webinar, kemudian juga kita lakukan pameran perumahan secara virtual Pak. Jadi Bank BTN sudah melakukan pameran virtual itu sekitar lebih dari 3 kali ya kita lakukan dari tahun 2020 sampai saat ini.
Ya, tujuannya supaya kita mendekatkan calon konsumen dengan penjual, dalam hal ini para pengembang ataupun pelaku pembangun perumahan. Nah, kemudian di dalam hal bertransaksi pun kita juga melakukan inovasi dalam hal ini untuk yang btnproperty.co.id. Jadi masyarakat ini bisa langsung mengajukan KPR melalui portal Bank BTN, yaitu btnproperty.co.id. Nah, tantangannya yaitu Pak tadi untuk kita ketemu langsung ini memang agak sulit. Kemudian yang kedua juga keterbatasan dari para pengembang untuk mempercepat pembangunan perumahan, sehingga ini delivery-nya untuk ke masyarakat ini juga mengalami kendala juga. Nah, tapi dalam 3 bulan di tahun 2021 ini sampai Maret kami melihat bahwa masih banyak potensi yang kita lakukan. Nah, kemudian peluang-peluang yang ada saat ini di UUS Bank BTN memang kita fokusnya ada di perumahan Pak, khususnya di KPR, baik itu KPR subsidi maupun KPR non subsidi. Nah, pada kesempatan ini untuk di triwulan kedua kami juga akan melakukan akselerasi ataupun percepatan kepada pengembang, baik untuk pembangunan perumahannya dengan kita mensupport mereka pembiayaan konstruksi, kemudian juga dari sisi KPR kita lakukan proses percepatan end-to-end prosesnya, sehingga itu yang kita lakukan. Itu di peluang dan tantangan. Dan hal lain di Bank BTN sendiri perlu kami sampaikan Pak, bahwa untuk dana pihak ketiga kasa kita masih cukup rendah. Nah, ini memang tantangan bagi kami untuk bagaimana meningkatkan kasa ini, ya. Nah, tujuannya kasa ini ditingkatkan adalah supaya cost of fund-nya daripada UUS Bank BTN bisa lebih kecil lagi dari kondisi sekarang, dan kemudian juga peluang dari sisi funding itu justru cukup besar saat ini. Maka kami melakukan beberapa program-program dan strategi di dalam hal penjualan produk-produk baik itu giro maupun tabungan, ya, termasuk juga deposito retail, sehingga secara keseluruhan nanti kami akan mendapatkan dana dengan biaya dana yang lebih murah. Mungkin itu Pak sebagai gambaran awal yang bisa saya sampaikan ke Pak Dimas. Ya, baik Pak Irwandi, menarik ya. Di bisnis ini yang kita tahu juga bahwa apalagi sekarang ya Pak ya, funding itu sangat kecil ya. Kalau kita bicara di konvensional, bunga itu paling tinggi 3 point something gitu. Nah, ini kan peluang mungkin ya, kalau di syariah kan bagi hasil gitu ya Pak. Nah, saya lihat juga, saya udah lihat websitenya gitu Pak. Itu syariah nggak ada Pak? bunga Pak, jadi kita nggak akan memberikan bunga ke masyarakat Pak. Tapi bagi hasilnya kelihatannya cukup besar ya Pak ya? Iya, betul Pak, betul. Nah, itu untuk semua produk funding itu cukup, ya istilahnya dibandingkan dengan konvensional, tingkat pengembaliannya jadi lebih tinggi ya Pak ya. Sebetulnya itu merupakan satu hal yang menarik untuk ditawarkan saat ini mungkin ya Pak. Betul Pak, jadi memang syariahnya unik Pak dibandingkan dengan konvensional. Kalau bicara konvensional kan hanya bicara bunga kan Pak, betul, ya. Betul. Tapi kalau syariah ini tergantung akadnya, kemudian juga tergantung dari nisbahnya Pak. Ya. Nah, kalau misalnya kontrak kita di awal tuh nisbahnya cukup menguntungkan bagi si nasabah, tentu dia akan mendapatkan bagi hasil yang cukup besar juga gitu. Itu Pak. Jadi memang syariah ini agak unik Pak, termasuk juga bagi kami pun itu juga di dalam hal pembiayaan juga harus hati-hati Pak untuk menentukan jangka waktunya. Karena kalau misalnya dia jangka waktu terlalu panjang terus dia melakukan pelunasan dipercepat, nah ini tentu margin bank itu akan menurun gitu Pak. Ya. Tetap margin ya Pak ya. Nah gini Pak Irwandi, kan ada satu gap mengenai pengetahuan yang tadi Pak Irwandi mungkin sampaikan, baik dari sisi tadi ya pembiayaan, financing ataupun funding, dari cara hitungan atau apapun itu. Nah, bagaimana sebetulnya teman-teman di BTN Syariah itu mengedukasi buat calon, terutama ya kan, kalau kita bilang di syariah itu kan dua, ada yang kita sebut memang emosional, tapi ada juga yang
menggunakan logika gitu Pak. Nah itu bagaimana Bapak mengantisipasi hal tersebut atau BTN Syariah mengantisipasi hal tersebut? Iya, makasih Pak Dimas. Jadi Bank BTN sering melakukan semacam sosialisasi, komunikasi, termasuk juga dengan komunitas, Pak. Kita menjelaskan mengenai produk-produk daripada syariah sendiri, karena memang produk ini walaupun namingnya hampir sama dengan konvensional, tapi kan akadnya sangat berbeda, hasilnya juga beda. Sehingga kami di sini juga menyampaikan berapa jenis akad, dan setiap akad itu apa keuntungan bagi para nasabah, dan kemudian cara menghitungnya juga. Jadi satu pendekatan ke komunitas, baik itu komunitas-komunitas yang termasuk milenial, Pak, kita sudah mulai juga. Kemudian juga kita lakukan ke komunitas-komunitas, misalnya ke lembaga-lembaga pembiayaan Islam, kemudian juga ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga mereka melihat bahwa syariah ini justru bagi mereka harusnya lebih menguntungkan. Gitu Pak Dimas. Baik. Hal lain yang saya mau tanyakan juga Pak, kan kita tahu bahwa pertumbuhan syariah ini cukup mengembirakan. Walaupun yang tadi saya sampaikan dari tahun 91, sebetulnya Pak, kalau kita boleh mencari akar permasalahan, istilahnya sebetulnya masalah krusial apa Pak yang dihadapi perbankan syariah saat ini? Sebetulnya itu Pak. Dan kira-kira BTN punya apa istilahnya inisiatif apa tuh Pak untuk menghadapi permasalahan yang secara umum ya Pak ya, bukan di BTN saja. Mungkin itu Pak. Iya, kalau saya lihat Pak, permasalahan umumnya itu pertama itu adalah masalah SDI, sumber daya insani atau SDM lah Pak ya. Kemudian yang kedua memang dari sisi teknologi ya. Nah, dua ini yang kita lihat bahwa syariah walaupun tumbuh cukup besar tapi belum mampu untuk mengejar ke portofolio sebagaimana halnya konvensional. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah terhadap infrastruktur ataupun jaringan, Pak. Ini yang juga berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan syariah jauh lebih besar lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah produk-produk di syariah ini, walaupun dibandingkan dengan konvensional, itu jauh lebih lengkap, jauh lebih menarik. Namun mungkin dalam hal ini, itulah perlunya Pak, inovasi di dalam produk, kemudian juga inovasi dalam hal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat. Nah, ini sehingga masyarakat belum tahu nih sebenarnya secara menyeluruh terhadap produk-produknya syariah yang justru lebih menarik, Pak. Misalnya di konvensional untuk sewa beli itu belum ada produknya, tapi di syariah itu kita bisa sewa beli. Nah, kemudian juga untuk perusahaan misalnya Pak, kita bisa membeli asetnya si perusahaan, misalnya kantornya. Nah, nanti kita sewakan kepada perusahaan sehingga perusahaan juga bisa dari sisi finansialnya bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, ini yang belum istilahnya agresif dari sisi syariah. Nah, untuk SDI ini memang tantangan tersendiri, kita harus lebih agresif lah Pak ya, bagaimana meningkatkan mutu ataupun kualitas sumber daya insani yang ada di syariah. Nah, kemudian juga produk-produk tadi juga harus diakselerasi dan disosialisasikan kepada masyarakat, karena ini justru menurut saya lebih menarik. Nah, kemudian di sisi IT juga ya, dibandingkan dengan konvensional masih jauh di belakang gitu ya. Termasuk di BTN sendiri ini kita lagi melakukan akselerasi untuk bagaimana dukungan IT terhadap bisnis maupun terhadap operasionalnya UUS Bank BTN supaya layanan kepada masyarakat, kepada nasabah itu jauh lebih baik lagi. Itu sih yang saya lihat Pak Dimas. Baik Pak Hirwandi. Nah, ini secara internal ya Pak ya. Kan BTN Syariah itu masih unit usaha syariah, betul ya Pak ya? Nah, betul Pak Dimas. Apakah ada strategi internal, apapun namanya strateginya, di mana bisa, oh ini ternyata nasabah ini butuhnya nih butuh sebetulnya kalau di konven nggak berhasil mungkin bisa ditawarkan ke syariah atau sebaliknya, atau nah itu ada kolaborasi seperti itu nggak Pak di Bank BTN itu?
Ya, makasih Pak Dimas. Kita outletnya Konven kan cukup banyak Pak di daerah-daerah, sementara outletnya UUS BTN masih terbatas. Nah, tapi kita berkolaborasi dalam ini Pak, menggunakan outlet-outlet daripada eh, konvensionalnya Bank BTN. Ya, dalam ini namanya kantor layanan syariah. Baik kita gunakan dari sisi untuk funding maupun dari sisi untuk pembiayaannya. Nah, termasuk dalam ini untuk penjualan di lapangan pun, kalau misalnya dari konvensional melakukan marketing Pak ke suatu institusi, nah institusi ini misalnya membutuhkan produk-produk syariah, ini bisa dilakukan penawaran dan mereka berkolaborasi untuk memproses untuk syariahnya. Dan kemudian juga kalau misalnya konvensional sendiri melakukan pendekatan kepada pengembang, ini juga konvensional menawarkan produk-produknya syariah. Jadi kolaborasi ini yang kita bangun Pak, dan kemudian ini terus kita tingkatkan ke depan sehingga unit usaha syariah itu jauh lebih berkembang. Misalnya satu institusi atau calon nasabah membutuhkan produk-produk syariah, itu langsung bisa terlayani dengan baik. Demikian Pak Dimas. Oke, baik Pak Herwandi. Nah, sekarang ini kan kita memasuki bulan Ramadan ya Pak ya. Yeah. Nah, kira-kira Pak untuk membangun apa ya, kalau kita sebut namanya, kalau di Makpres kita sebut brand awareness gitu ya, supaya orang-orang lebih tahu lagi. Karena bukan apa-apa ya, kalau menurut pendapat saya sebetulnya syariah itu merupakan alternatif yang sangat menarik sebetulnya ya, dengan tadi mungkin ya itu tadi, mungkin justru karena kita nggak biasa bicara tentang akad, cara kerjasamanya seperti apa, jadi kita nggak ngerti ya. Padahal kan ini, nah efek Ramadan ini apa yang kira-kira dilakukan oleh Bank BTN Pak? Silahkan. Baik Pak Dimas, makasih. Kita untuk program Ramadan ini ada tema-tema Pak, itu istilahnya ketupat Ramadan ya. Ketupat Ramadan ini maksudnya ya Ramadan, kemudian juga kita sampai ke Lebaran, program ini tetap berjalan dengan baik gitu Pak. Jadi kita ada program-program menarik, satu ya, misalnya untuk yang KPR Pak. KPR ini kita memberikan stimulus misalnya terhadap biaya-biaya, mungkin kita lakukan diskon yang cukup menarik. Kemudian juga marginnya ini jauh lebih menarik lagi, misalnya fix 10 tahun itu dengan bunga yang sangat menarik kita tawarkan kepada masyarakat, termasuk juga kita lakukan melalui media-media, baik itu media sosial maupun media TV, untuk melakukan program-program promosi terkait dengan program ketupat Lebaran gitu Pak. Itu kemudian juga dengan Basnas kita kerjasama ya, bagaimana melakukan penjualan ataupun produk-produk terhadap Bank BTN kerjasama dengan Basnas, kemudian juga kerjasama dengan BPKH Pak. Dalam hal ini kita juga mensasar dari para milenial untuk bagaimana menggunakan produk-produk syariah, baik itu sisi pendanaannya ataupun tabungan, kemudian juga dari sisi KPR ataupun pembiayaan lainnya. Nah, hal lain kita juga melakukan program yang namanya BTN Solusi. Ini merupakan program integrated antara pembiayaan dan funding Pak. Jadi semakin fundingnya itu ada di UUS Bank BTN, maka kita bisa memberikan penawaran pembiayaan yang jauh lebih menarik kepada para nasabah yang menggunakan BTN Solusi tersebut. Itu yang program-program yang kita jalankan di Ramadan ini, di samping memang hal-hal yang kita lakukan pendekatan kepada komunitas, baik itu institusi pendidikan Islam maupun kerjasama kita dengan masjid-masjid, ya walaupun dengan keterbatasan terkait dengan pandemi ini, tapi kita tetap lakukan kerjasama dengan masjid di seluruh Indonesia. Mungkin itu Pak. Ya baik Pak Irwandi. Nah ini
mulai mendekati pertanyaan yang cukup sensitif ini Pak. Ya Pak, kan Iya, kita Pak. tahu nih Bank BTN itu kalau saya baca setiap minggu itu update dari perbankan, Bank BTN itu bank yang paling tinggi kenaikannya Pak, profitnya sampai kurang lebih 600%. Iya. Ya. Nah, ini kita bicara dari sisi BTN Syariah dan juga secara BTN ya Pak ya. Nah, tahun ini kan tantangannya masih ada nih Pak. Tahun 2021 ini pandemi ya bukannya apa-apa, kita sih ini selesai, tapi pada kenyataannya kan tantangannya masih besar nih Pak. Nah, kira-kira Pak targetnya BTN Syariah atau UUS ini arahnya kemana? Dan kalau boleh ditambahkan BTN secara umum itu kemana Pak? Silahkan Pak. Baik, makasih Pak Dimas. Jadi untuk UUS Bank BTN sendiri tahun 2021 kami mentargetkan untuk dari sisi pembiayaan itu tumbuh di sekitar 7-8% Pak di tahun 2021 ini. Kemudian yang sisi fundingnya itu di 9-10% kita lakukan. Kemudian juga bagaimana kita mencapai sasaran tadi, ya, termasuk juga laba kita juga akan tingkatkan sebagaimana halnya di tahun 2020, ya, sehingga dalam hal ini strategi yang kami lakukan pertama adalah kami mensasar dari kompetensi yang kami miliki, yaitu di bidang KPR baik subsidi maupun non subsidi. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan komersial, ya, dengan tetap kita melakukan prinsip kehati-hatian sehingga kualitasnya jauh lebih baik lagi. Tentu kita dalam ini mensasar target-target bisnis yang relatifly secara risiko itu lebih rendah dalam kondisi saat ini. Nah, kemudian yang berikutnya strateginya yang kami lakukan itu adalah terkait dengan existing pembiayaan, ya, itu yang kondisinya dalam kondisi NPL itu kita lakukan perbaikan baik melalui restrukturisasi ataupun penyelesaian percepatan daripada NPL tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yang kami lakukan itu adalah untuk dari sisi funding, ya. Jadi kami melakukan rekomposisi repricing lah istilahnya kalau di konvensional. Jadi yang bermargin tinggi itu kami sesuaikan lagi dengan kondisi saat ini sehingga cost of fund-nya itu terus menurun, sehingga dengan cost of fund lebih cepat menurun dibandingkan dengan pembiayaan yang kami sesuaikan marginnya, tentu NIM-nya akan semakin tinggi. Nah, NIM yang tinggi ini akan berdampak kepada laba gitu Pak. Di samping kami juga menyelesaikan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang sudah dilakukan hapus buku di tahun-tahun sebelumnya, itu kita selesaikan juga di tahun ini, itu akan meningkatkan pendapatan sekaligus tuh impact-nya ke sisi laba. Jadi itu strategi yang kami lakukan di tahun ini, ya. Perlu kami tegaskan pertama adalah kami menyalurkan pembiayaan-pembiayaan yang berkualitas, ya. Kemudian juga memperbaiki portofolio pembiayaan yang saat ini berada di posisi NPF, itu kami lakukan percepatan ke sisi PF-nya atau performance financing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terhadap pembiayaan yang sudah dihapus buku tahun-tahun sebelumnya, kita selesaikan sesegera mungkin untuk itu bisa langsung berimpact ke pendapatan. Nah, kemudian juga di sisi funding kita lakukan rekomposisi, ya, baik itu giro, tabungan maupun deposito, termasuk pinjaman bilateral nih Pak, antara Bank BTN dengan institusional finance yang lainnya, sehingga tentu dalam ini NIM lah istilahnya kalau di konvensional kita akan semakin tinggi, otomatis dari sisi labanya juga akan jauh lebih meningkat. Nah, kemudian hal lain untuk prinsip kehati-hatian kami juga akan meningkatkan rasio ataupun coverage daripada CKPN, ya, supaya ini jauh lebih aman lagi ke depan, sehingga kredit pembiayaan-pembiayaan yang kita berikan itu sudah terjaga dengan pembentukan CKPN yang cukup. Demikian Pak Dimas.
Baik Pak Irwandi, kalau lihat strateginya sangat komprehensif ya Pak ya. Nah, yang Iya, perlu Pak. juga mungkin saya tanyakan ke Pak Irwandi, menurut Bapak untuk menghadapi 2021 tadi strategi Bapak sudah terintegrasi dengan baik menurut pendapat saya ya Pak ya. Iya, Tapi menurut iya Pak Bapak Dimas. bagaimana kondisi masyarakat nih Pak? Ya, kalau Bapak lihat dengan ya udah ada vaksin dan lain-lain, terus Bapak sendiri tadi udah sampaikan targetnya seperti ini. Menurut Bapak, Bapak optimis atau gimana Pak menghadapi 2021 Baik, ini Pak? Pak Dimas, saya sangat optimis di 2021 Pak, karena saya sudah di 3 bulan ini saja saya sudah ke beberapa daerah, saya ke Medan, kemudian saya ke Makassar, saya ke Surabaya, saya ke Semarang, saya ke Jogja Pak, kemudian juga ke Bali kemarin. Saya lihat sudah mulai hidup nih Pak perekonomian, ya bahkan Bapak bisa lihat sendiri ya di Jakarta gitu kan, keadaan kondisi lalu lintas seperti tidak ada pandemi COVID sekarang nih Pak, malah Macet ya Pak? udah macet gitu Pak. Jadi saya sangat optimis Pak. Kemudian juga pemerintah sudah menggerakkan sangat luar biasa menurut saya mulai dari tahun 2020 kemarin dengan adanya dana PEN untuk percepatan ekonomi nasional, dan ini tidak hanya mensasar UMKM Pak, tapi juga sampai ke level korporasi ya, termasuk juga bagaimana pemerintah membantu hotel-hotel yang memang dampaknya sangat luar biasa. Dan sekarang kita juga bisa lihat pemerintah itu bagaimana menggerakkan sektor pariwisata yang dimulai dari Bali Pak. Saya melihat sendiri, saya dua kali ke Bali. Satu adalah acaranya Pak Menko Marinvest untuk bagaimana menggerakkan pariwisata di Bali. Kemudian juga minggu kemarin juga saya ke sana lagi, itu bagaimana dan mulai dari Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Pariwisata sendiri, kemudian juga Gubernur Bank Indonesia, kemudian juga Ketua Komisioner OJK, bersama-sama kami Pak untuk bagaimana berdiskusi menggerakkan sektor real dan kemudian menggerakkan pariwisata dimulai dari Bali. Bahkan nanti akan ada yang namanya work from Bali ya. Dan mudah-mudahan ini dengan semangat yang terus-menerus digelorakan oleh pemerintah, saya insya Allah Pak sangat yakin 2021 ini jauh lebih baik daripada tahun 2020. Apalagi vaksin sudah semakin banyak yang dilakukan ya, ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini untuk bulan-bulan berikutnya itu akan jauh lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Dimas, terima kasih. Oke, Pak Irwandi, terima kasih Pak Irwandi udah memberikan wawasannya, pengetahuannya, ya, juga informasinya mengenai unit syariah di Bank BTN, ya. Sangat-sangat inspiratif, ya. Ini Pak Irwandi Gafar, Direktur Consumer and Commercial Lending BTN, ya. Sebelum kita akhiri, Pak Irwandi, boleh nggak Pak Irwandi supaya kekinian, Pak Irwandi, boleh nggak kasih closing statement, ya, yang bisa memberikan semangatkah atau memberikan inspirasikah buat teman-teman, buat para nanti yang menyaksikan acara ini supaya lebih semangat lagi ke depan. Silahkan Pak Irwandi. Baik Pak Dimas, makasih. Kondisi 2021 kita tatap dengan penuh harapan. Karena apa? Karena banyak sekali yang sudah dilakukan untuk bagaimana menggerakkan ya, tidak hanya di sektor kesehatan tapi juga di sektor ekonomi. Di sektor kesehatan bagaimana melakukan vaksinasi secara massal dan masif ya, tujuannya adalah supaya pergerakan masyarakat ini lebih aman terhadap COVID-19. Nah, kemudian dari sisi ekonomi ya, pemerintah terus-menerus melakukan support terhadap masyarakat ya, baik itu dari sektor UMKM sampai ke sektor korporasi, kemudian juga sampai juga ke sektor pariwisata. Nah, sehingga dalam hal ini termasuk juga ya, termasuk nih khususnya yang digeluti oleh Bank BTN, pemerintah memberikan subsidi ya, atau istilahnya kepada masyarakat bebas PPN untuk pembelian rumah ya sampai Agustus. Mudah-mudahan ini juga bisa
diperpanjang oleh pemerintah sampai Desember. Sik. Dan ini sangat menarik sekali. Bayangkan kita beli rumah sudah diberikan diskon 10% di depan. Ya, belum lagi misalnya uang muka bisa 0%. Ini tentu menarik nih. Jadi masyarakat yang mau beli rumah tidak perlu menyiapkan uang muka yang cukup besar ya. Jadi tidak perlu nunggu dulu uang mukanya terkumpul baru beli rumah, tidak, langsung beli saat ini juga. Ya, jadi saya dalam hal ini termasuk teman-teman ya di bagian marketing, ayo ya kita tahun 2021 waktunya kita untuk bergerak jauh lebih agresif lagi ke depan, perbanyak pipeline gitu kan, sehingga bookingan ataupun bisnis kita di tahun 2021 jauh lebih meningkat lagi. Demikian Pak, terima kasih Pak Dimas. Ya, baik Pak Irwandi, terima kasih banyak atas semua paparannya. Stay safe dan sesuai dengan slogannya Bank BTN, karena hidup nggak cuman tentang hari ini. Sukses selalu Pak Irwandi. Terima kasih Saya Pak Dimas. Dimas Surojo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Marketers TV Jakarta, mohon pamit, sampai jumpa di program Ramadan berikutnya. Ramadan Karim, rahmat untuk semua, powered by Makplas Islamic. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Marketers TV di YouTube. Stay safe, stay healthy, bye.